Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Arif teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang berjudul tesis saya yang berjudul implementasi kebijakan Corporate Accounting berdasarkan pedoman International Public Sector Accounting Standards atau IPSAS di Indonesia dalam mendukung praktik kontabilitas keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, nah di sini ada pendahuluan di mana Pemda DIY khususnya itu telah banyak sekali menerima opini dari PPK atau opini hasil pengecualian dari PPK RI. Nah, adanya pemberian tersebut tentunya banyak dilatar belakangi oleh banyak faktor yang akan menjadi tujuan penelitian kali ini. Nah, termasuk juga di Kabupaten Sleman yang itu telah menerima sebanyak 10 kali WTP dari BPKRI dan juga di Kabupaten Gunung Kidul yang telah juga selain juga menerima WTP namun juga menerima nilai terbaik dari BPKRI dalam audit keuangannya atau KPD. Namun di sisi lain juga masih banyak pejabat di DIY yang itu juga mendapatkan kasus atau menerima kasus yang terkait dengan pengelolaan dana publik di tingkat daerah seperti itu, terutama yang menyangkut oknum di Pemkab Bantul yang terkait dengan kasus pengelolaan dana hibah untuk Stadion Sultan Agung atau SSA seperti itu. Selanjutnya yaitu latar belakang, jadi penelitian ini dibelakangi oleh adanya NPM atau New Public Management, di mana NPM tersebut itu merekomendasikan adanya pengalihan tata kelola keuangan, di mana salah satunya adalah adanya perubahan dari cash based accounting atau berbasis kas yang itu direkomendasikan oleh IPSAS untuk beralih kepada accrual based accounting atau yang sering disebut dengan adanya reformasi akuntabilitas. Nah, tujuan adanya peralihan tersebut memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah reformasi akuntabilitas publik di bagian keuangan. Yang kedua adalah transparansi keuangan. Yang ketiga adalah keterbandingan atau comparability. Nah, di Indonesia adanya perubahan tersebut itu telah tertuang dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SKP atau Standar Operasi Pemerintahan. Nah, penelitian ini intinya adalah untuk mengetahui atau ingin mengetahui mengenai implementasi selama beberapa 14 tahun diimplementasikannya peraturan tersebut di tingkat daerah yang di mana penelitian ini mengangkat dari pemerintah di DIY seperti itu. Selanjutnya motivasi penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi 14 tahun diterapkannya metode accrual based accounting di tingkat daerah di DIY khususnya seperti itu, yang dimana itu telah berdasarkan dari pedoman dari IPSAS yang merupakan pedoman dari dunia internasional seperti itu. Nah, ini masalahnya adalah di sini banyak negara di dunia itu telah mulai melakukan informasi bidang tata kelola keuangannya, khususnya di dalam perubahan dari metode akuntansi yang digunakan. Yang itu semula menggunakan sistem akuntansi berbasis accrual atau accrual based accounting, itu menjadi sistem akuntansi berbasis kas, yang semula menggunakan akuntansi berbasis kas, maka berubah menjadi metode akuntansi berbasis accrual. Karena ada beberapa keuntungan yang dibawakan oleh akuntansi berbasis accrual. Itu pertama adalah metode ini dinilai oleh HKSCT tahun 2015 itu bahwa sistem berbasis kas itu masih belum cukup memadai atau belum cukup layak untuk menjamin kontrol yang tepat atas kinerja organisasi di sektor publik seperti itu. Dari itu dibutuhkannya adalah peralihan metode akuntansi di mana yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana Indonesia merekomendasikan adanya peralihan metode akuntansi yang di mana semula menggunakan berbasis kas, maka direkomendasikan untuk berubah menjadi metode berbasis accrual seperti itu untuk mengakomodir dan menjamin kontrol yang baik atas laporan keuangan seperti itu.
Nah, dari slide sebelumnya, maka diperoleh penelitian itu pertama, bagaimana penerapan kebijakan metode seksual yang tertuang dalam PP 71/2010 tentang SAP yang telah berjalan selama 15 tahun dan perannya dalam meningkatkan otonomi keuangan di tingkat pemerintah daerah. Yang pertanyaan kedua adalah apakah terdapat hubungan atau terdapat peran dari faktor human resource, staff training, environmental support, dan faktor lainnya dalam implementasi kebijakan metode accrual based counting di tingkat pemerintah daerah di DIY. Nah, tujuan ini adalah untuk menganalisis dan mengenai implementasi kebijakan accrual based counting yang telah 12 tahun berjalan di Indonesia dan menganalisis terkait adanya ada atau tidaknya peran dari faktor organisasional dan faktor individual pegawai dalam mendukung penerapan kebijakan tersebut. Nah, dan juga menghasilkan 3 kontribusi. Yang pertama, kontribusi praktis. Dan penelitian ini itu diharapkan memiliki kontribusi praktis yang dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman dalam menganalisis implementasi praktik sistem accrual based counting di tingkat Pemda sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Yang kedua, teoritis, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah teratur teoritis yang mengenai faktor institusional dan faktor individu terhadap implementasi dari kebijakan mengenai accrual based counting tersebut. Dan kebijakannya adalah plan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumusan rancangan kebijakan yang tepat dalam hal evaluasi atau dalam hal implementasi accrual based counting ke depannya seperti itu. Kemudian pada sebab 2 itu tentang kajian pustaka. Nah, di sini teori institusional itu yang pertama adalah teori institusional. Yang institusional disebutkan oleh Dimagian Powell tahun 2003, di mana Dimagian Powell ini juga menjelaskan bahwa terdapat persamaan antara konsep di satu organisasi dengan organisasi lainnya. Secara umum, teori kelembagaan itu rata-rata mengeksplorasi atau mengeksplor hubungan antara individu dan masyarakat dan organisasi secara praktek organisasi. Nah, Ahmed dan Oles tahun 2014 juga mengemukakan bahwa teori institusional itu sering digunakan oleh peneliti untuk meneliti isu penting yang berkaitan dengan informasi di bidang akuntansi sektor publik atau public sector accounting seperti itu. Nah, masuk yang faktor pertama, di sini ada faktor human resource yang menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam penelitian ini, yaitu faktor human resource di mana Mateki 2019 itu menyatakan bahwa faktor pertama yang digunakan menentukan tingkat efektifan dari implementasi suatu kebijakan akuntansi di suatu daerah, di suatu negara adalah faktor suatu faktor kebudayaan. Nah, di Magio juga di sini menjelaskan bahwa suatu organisasi dapat sadar atau tidak sadar menurut organisasi lain dengan mencontohkan aktivitas struktur dan fungsinya pada organisasi yang mempelopor ada perubahan tersebut. Yang keberhasilannya seringkali bergantung pada faktor perkembangan sumber daya manusia yang dimiliki seperti itu. Hanya software dan supporting environmental dukungan lingkungan, yaitu di sini juga meliputi pelatihan karyawan dan dukungan lingkungan percaya menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dan satu sama lain seperti itu. Nah, tersebut dikarenakan dengan adanya staff training yang baik atau staff training yang rutin atau berkelanjutan itu dapat menentukan tingkat dukungan dari organisasi terhadap implementasi kebijakan suatu organisasi. Bisa di sini adalah organisasi terpublik seperti itu. Dan akan juga kan dan endingnya dan muaranya adalah akan terciptanya dari selarasan tujuan di antara para pegawai instansi pemerintahan saja langsung itu dapat menciptakan dengan lingkungan kerja yang saling mendukung satu sama lain dalam menerapkan atau mensukseskan adanya kebijakan dari pemerintah pusat seperti itu. Terkait dengan kebijakan terkait dengan metode akuntansi yang digunakan. Nah, di sini verifikasi diri adalah faktor yang dapat adalah sebuah kepercayaan individu terhadap kapasitas kinerjanya sendiri atau dengan kata lain adalah kepercayaan diri individu terhadap suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh individu tersebut seperti itu. Nah, efikasi diri ini menurut tahun 77 dinilai memiliki pengaruh yang kuat kepada permulaan suatu yang berlaku dan kebiasaan dalam menerapkan suatu sistem yang baru seperti itu. Nah, self commitment atau komitmen diri di sini adalah sebuah
sikap atau sebuah perilaku yang menggambarkan keadaan di mana seseorang individu mengidentifikasi diri dengan tujuan atau dari organisasi atau organisasi tempat dia bekerja, serta ingin mempertahankan keanggotaannya tujuan-tujuan tersebut, atau dengan kata lain adalah sebuah loyalitas atau sebuah ya sebuah perilaku yang menggambarkan bahwa individu tersebut itu akan komit dengan pekerjaan dia yang akan dilaksanakan sehari-hari di organisasi tersebut, seperti itu. Nah, di sini adalah meliputi selanjutnya adalah menjalankan kompetensi bersakrual. Nah, di sini metode bersakrual menghasilkan kumpulan data dengan kualitas lebih baik untuk menilai posisi keuangan pemerintah dengan kompetensi berbasis kas atau tradisional. Kompetensi sektoral penting untuk meningkatkan akuntabilitas yang merupakan komponen inti di bidang manajemen public sector, seperti itu. Jadi dalam 2012 ini telah kompetensi sektoral ini memiliki keunggulan tersendiri dalam pencatatan akuntansi di tingkat daerah, itu tingkat public sector accounting, seperti itu. Nah, penerapan IPSAS sendiri telah direkomendasikan untuk sektor publik, di mana seluruh dunia akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya melalui adanya perubahan di bidang penerapan metode akuntansinya, di mana yang dulu menggunakan metode berbasis kas, maka dilakukanlah pengalihan menjadi berbasis akrual, seperti itu. Menurut Beckman 2012. Akuntabilitas di sini adalah sebuah kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dan mengungkapkan hasil kinerja kepada pihak yang berwenang. Dengan kata lain adalah pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan pengelolaan dana publik kepada masyarakat, seperti itu. Ini konsep dari penelitian ini. Selanjutnya ada 3 penelitian. Di sini kali ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan studi kasus atau case study yang objeknya adalah di Badan Keuangan Aset Daerah di provinsi di daerah istimewa Yogyakarta, dan menggunakan teknik pemandutan menggunakan kirimnya juga data sekunder. Nah, populasi penelitian ini adalah di PEM dari DIY yang meliputi 4 kabupaten 1 kota madya, yaitu di Gunung Kidul, di Bantul, Ponorogo, juga Kota Jakarta. Nah, sampelnya di sini adalah di BPKAD di tingkat di Kota Jakarta dan juga di Kabupaten Sleman. Maka alasannya adalah karena menurut penelitian terdahulu yang dinilai atau menjadi tolak ukur dalam implementasi adalah daerah-daerah yang itu telah memiliki banyak prestasi di bidang keuangan daerahnya, seperti di Sleman itu telah memiliki prestasi di mana memiliki nilai WTP yang cukup banyak dibandingkan dengan kota-kota lain, dan juga Sleman ini memiliki sebuah prestasi di mana mereka mengumpulkan KPD-nya sangat cepat sekali dibandingkan dengan kota-kota lain, seperti itu. Dan di Kota Jakarta adalah juga salah satu kota yang meraih nomor 2 di tingkat DIY, karena 14 kali menerima PNBP dari BPKRI, seperti itu. Merupakan salah satu yang unggul di bidang keuangan daerah di tingkat kota-kota lain di DIY, seperti itu. Nanti analisis datanya juga ini menggunakan teknologi independent interview atau cara mendalam dan eksperimentasi, dan kemudian kita menggunakan penulisan data dan juga triangulasi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan, yaitu jangan peneliti sini bukan data primer, yaitu mengenai infrastruktur, analisis dokumentasi, jalan 2010, dan selanjutnya adalah secara umum laporan keuangan daerah yang meliputi laporan perubahan saldo lebih, neraca, LO, dan laporan karuskas, perubahan probabilitas CLK, dan menerapkan metode konstruksi aktual atau yang telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, seperti itu. Namun juga masih banyak teman laporan keuangan yang telah menerapkan metode berbasis kas, sehingga metode berbasis kas masih dalam dipadukan dengan metode berbasis kas dalam beberapa item laporan keuangan, seperti itu. Nah, ini partisipannya adalah ada 9 partisipan dan pengembangan kode ada 12 kode, 13 kode. Ini adalah kategorisasi kode.
Yang pertama adalah laporan keuangan. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawabnya, pemerintah Kabupaten Sleman melalui PKD Kabupaten Sleman pernah menjadi pemkab yang pertama kali membuat PKD pada Kementerian Dalam Negeri yang termasuk yang paling cepat seperti itu. Selanjutnya adalah SDM, jadi pengetahuan dan dari bagian besar pegawai di BKD terkait metode berbasis kas akrual. Jadi salah satu hambatan BKD dalam masalah KPD yang tugas dalam pengelolaan keuangan daerah seperti itu. Namun caranya terdapat di bagian bawah. Selanjutnya verifikasi pegawai dari amanat tahun PP 10 tahun 2010 tentang SAP telah menurut para pegawai pemerintah daerah dan seluruh PD untuk secara cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut dengan dan cara mempelajari seperti akuntansi manajemen aktual melalui berbagai sumber seperti itu. Kemudian organisasional, selanjutnya adalah penyelewengan dana korupsi. Ini adalah meliputi komitmen yang baik dalam untuk mendukung adanya penyelewengan dana atau korupsi yang untuk minimalisir adanya penyelewengan dana atau korupsi di tingkat keuangan daerah seperti itu. Dan ada akuntabilitas dan analytic description yang meliputi 13 kode yang telah saya rangkum. Ini dengan hasil penelitian, di sini ada 5 faktor. Yang pertama adalah sumber daya SDM, dan melakukan benchmarking dengan daerah lain yang SDM tersebut cukup mumpuni, dan melakukan pelatihan pendampingan secara rutin. Yang kedua adalah pelatihan dan pendampingan keuangan Pemda. Nah, di sini PKD Kementerian telah melakukan banyak pelatihan rutin itu dalam terwujudnya efektifan implementasi penerapan progres accounting di tingkat kabupaten kota seperti itu. Kemudian ada dukungan organisasi, saja ada verifikasi pegawai, dan juga ada komitmen organisasional seperti itu. Dan ini selanjutnya adalah masuk ke evaluasi kode, di mana telah dari berbagai langkah-langkah tadi itu telah ditemukan adanya 13 kode yang itu melakukan konseptualisasi dari penelitian ini seperti itu. 13 kode. Dan selanjutnya teori sebenarnya jika dihubungkan dengan teori dari Akin 2018 dengan masuk ke qualitative isomorphism, ada penelitian metode tersebut yang dirumuskan sebagai kebijakan dan tertuang dalam PU 70 tahun 2010 tentang SAP telah mendorong pergeseran logika institusional yang pada level entitas pemerintahan dan telah menciptakan mekanisme koerasif bagi Pemda, terutama di BKAD Kota Jakarta dan Kabupaten Sleman. Mimetic isomorphism adalah mimetik yang ditunjukkan dengan adanya adopsi atau meniru pemerintah daerah lainnya, baik dikemas dalam kegiatan benchmarking atau studi dokumentasi dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penerapan basis aktual dalam pencatatan pemerintahan. Motif isomorphism adalah salah motif yang ditujukan dengan adanya pembimbingan teknis dan fintech mengenai metode pencatatan akuntansi basis aktual yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Kota Sleman dengan mengundang konsultan dari luar seperti itu. Kesimpulannya di sini adalah peneliti dapat memiliki kesimpulan bahwa penerapan accrual based accounting 14 tahun berjalan ini cukup baik, namun beberapa permasalahan yang terkait dengan penerapan accrual based accounting ini yang dari SDM dan juga masalah dari adanya komitmen yang mungkin masih belum terlalu baik dari pegawai masing-masing BKAD seperti itu. Keterbatasan di sini adalah fokus penelitian yang berfokus adalah OPD satu OPD saja. Yang kedua, ini tidak mengambil data di sistem BPK sebagai pemirsa laporan keuangan KPD. Rekomendasinya adalah di sini lebih memperkuat kompetensi SDM dengan tidak hanya mengadakan pelatihan dan pendampingan mengenai metode penelitian akuntansi basis apalah saja, namun juga diperlukan adanya pelatihan dalam bidang IT untuk masing-masing BPKAD seperti itu. Selanjutnya lebih memperkuat sistem pengawasan terkait dengan kejahatan pemerintahan agar laporan keuangan dihasilkan sesuai dengan ketentuan tertuang dalam PP 17 tahun 2010. Selanjutnya penelitian selanjutnya adalah memperluas sudut pandang penelitian dengan melibatkan berbagai dari pemirsa keuangan daerah atau BPK agar dapat mengetahui evaluasi penerapan accrual based accounting dari perspektif pemirsa laporan keuangan atau LKPD. Yang kedua adalah melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang keuangan daerah seperti evaluasi pendanaan anggaran daerah dan lain-lain.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.